Oke, teman-teman, di sini ya banyak sekali yang bertanya, "Min, kenapa kok yang mendapatkan informasi selalu P3K paruh waktu terus? Kenapa kok tidak P3K penuh waktu itu tidak dapat informasi? Kenapa jarang mendapatkan informasi untuk P3K penuh waktu? Karena P3K penuh waktu itu sudah jelas ya. Eh, Penake wong Jawa iku wis aman. Jadi ini ya, di sini ada pengumuman untuk teman-teman P3K penuh waktu, yaitu di beberapa wilayah atau kota atau kabupaten atau provinsi itu sudah mengeluarkan terbitan tentang TMT. Jadi teman-teman semuanya simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung bersama Ari Channel. Saya ucapkan yang baru bergabung, selamat bergabung, dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Ari Channel. Nah, di sini ya, Ari Channel itu tetap pembahasannya itu tentang P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, informasinya tentang P3K. Minggu 9 Februari 2025 sekitar jam 10 lebih 19 menit ya. Di sini ada informasi buat teman-teman P3K penuh waktu ya. Jadi ada beberapa wilayah atau provinsi ya, itu ada informasi tentang TMT sudah keluar untuk instansi ini. Peserta P3K tahap 1 mulai bekerja. Nah, teman-teman harus ingat ya, ada beberapa instansi di wilayah, kota, atau provinsi yang sudah mengeluarkan TMT-nya ya. Terus di tahap 1, P3K di tahap 1 itu bisa bekerja di bulan ini. Nah, biar teman-teman tidak penasaran instansi mana, terus tanggal berapa, bulan apa teman-teman itu bekerja, langsung saja ikuti terus informasi di Ari Channel ya, biar teman-teman paham dan jelas. Kabar baik buat teman-teman semuanya ya. Kabar baik bagi peserta yang lolos seleksi P3K tahap 1. Oke, diingat-ingat ya. Yang lolos seleksi P3K tahap 1. Setelah melewati berbagai proses seleksi, salah satu instansi akhirnya menerbitkan TMT terhitung mulai tanggal bagi peserta yang telah lulus. Oke, di sini saya ingatkan lagi ya, bagi teman-teman yang lolos P3K tahap 1 ya, ada beberapa instansi ya telah menerbitkan TMT-nya. Oke, sudah paham ya dari sini teman-teman? Teman-teman harus pahami informasi ini ya, biar teman-teman nanti tidak gagal paham ya. Saya ulangi lagi ya, teman-teman yang lolos seleksi P3K tahap 1 ya, ada beberapa instansi di wilayah itu udah mengeluarkan TMT-nya. Oke, teman-teman. Informasi ini menjadi titik terang bagi calon P3K yang sudah lama menunggu kepastian kapan bisa mulai bekerja dan menerima gaji
pertama. Lalu kapan P3K tahap 1 mulai bekerja? Berikut informasinya. Nah, di sini sudah mulai kita memahami ya. Teman-teman di sini harus sudah mulai memahami ya. Kapan P3K tahap 1 mulai bekerja? Berikut informasinya. Sebelum kita lanjut, kita intro sebentar. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, pengisian DRH resmi berakhir. Ini tahap selanjutnya. Jadi untuk teman-teman, mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang ketinggalan soal pengisian DRH ya. Tapi kalau teman-teman itu sampai lupa atau ketinggalan atau melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, itu dari BKN, dari teman-teman sendiri itu rugi ya. Ruginya kenapa? Karena ruginya mungkin teman-teman lupa, terus waktunya mau mendapatkan SK tidak bisa mendapatkan karena teman-teman sudah dikasih waktu untuk pengisian DRH, teman-teman tidak mengisi seperti itu. Di sini saya ingatkan kembali, proses seleksi P3K tahap 1 telah mencapai tahap akhir pemberkasan. Pengisian daftar riwayat hidup atau DRH yang berlangsung hingga tanggal 30 Januari 2025 kini telah resmi ditutup. Bagi peserta yang telah menyelesaikan tahap ini, langkah berikutnya adalah mengusulkan NIP P3K. Nah, itu ya saya ingatkan lagi kepada teman-teman semuanya ya. Jadi untuk pendaftaran atau pengisian riwayat hidup itu sudah berakhir ya hingga 31 Januari. Nah, di bulan-bulan ini teman-teman tinggal menunggu informasi pengusulan NIP dan teman-teman nanti kalau sudah mendapatkan NIP, insya Allah teman-teman itu pasti sangat senang, begitu ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat dan tetap berdoa selalu. Berdasarkan surat edaran BKN tanggal 14 Januari 2025, usul penetapan NIP dan bagi P3K tahap 1 berlangsung dari 1 Februari hingga 28 Februari 2025. Setelah itu tahapan atau selanjutnya adalah verifikasi oleh instansi masing-masing. Nah, jadi itu ya penjelasannya seperti itu teman-teman, yang kemudian diajukan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Berikut adalah detail tahapannya ya. Di sini saya kasih detail pembahasannya ya. Yang nomor 1 itu pengusulan ya. Pengusulan NIP P3K itu 1 sampai 28 Februari 2025. Instansi mengajukan usul penetapan NIP
P3K ke BKN setelah proses pemberkasan selesai. Yang terusnya itu BKN melakukan verifikasi berkas sebelum menerbitkan NIP. Nah, di sini ya saya kasih tahu kendalanya kenapa kok molor, karena itu saya tidak membela siapa-siapa ya. Ini pribadi saya ya, karena teman saya itu ada pengisian yang sudah ditentukan seharusnya tanggal segini selesai, dia molor sampai 2 hari atau 3 hari. Nah, jadi yang menghambat untuk instansi mengusulkan ya penetapan NIP itu karena terhambatnya dari teman-teman itu waktunya. Kalau bisa tanggal segini, contohnya begini, contohnya sudah ditetapkan contohnya tanggal 10, kalau bisa sudah semua mengisi. Jangan sampai melewati tanggal 15, contohnya seperti itu. Padahal kan di suratnya itu masih lama, tapi kan diusahakan tanggal 10 harus selesai, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena instansinya teman-teman itu biar bisa cepat mengusulkan penetapan NIP ya. Jadi kalau teman-teman molor itu semuanya juga molor. Pasti teman-teman temen pasti ada yang mengalami seperti itu, ya kan? Jadi tidak cuma di satu provinsi, kota, kabupaten, tidak seperti itu. Tapi saya rasa itu semuanya rata seperti itu. Yang membuat molor bukan mereka tapi kita sendiri. Yang nomor 2 itu terbitnya SK P3K. Setelah NIP terbit, instansi akan menerbitkan surat keputusan atau SK pengangkatan P3K. Yang nomor 3, SPMT dan kontrak kerja. Surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT akan diterbitkan oleh instansi setelah SK keluar. SPMT ini penting karena menentukan mulai kapan gajian akan dibayarkan. Nah, di sini kalau teman-teman kalau ada informasi teman-teman itu harus kalau dikasih informasi teman-teman harus cepet tanggap, ibaratnya wong Jawa tak gitu loh, sat gitu ya. Nomor 4 ya, nomor 4 mulai bertugas dan menerima gaji jika SPMT terbit pada 1 Juli 2025. Maka gaji P3K mulai dihitung sejak tanggal tersebut. Jika terbit di pertengahan bulan, gaji pertama kemungkinan baru dibayarkan di bulan berikutnya. Ya, saya ingatkan lagi, jika SPMT terbit pada 1 Juli 2025, maka gaji P3K mulai dihitung sejak tanggal tersebut. Paham ya dari sini ya? TMT sudah terbit. Kapan P3K tahap 1 mulai bekerja? Menariknya, sudah ada salah satu instansi yang mengumumkan TMT peserta P3K tahap 1. Instansi tersebut yaitu Kementerian Kesehatan atau Kemenkes.
Berdasarkan pengumuman resmi pelaksanaan tugas bagi tenaga X THK 2 dan non-ASN yang terdaftar dalam database BKN paling cepat dimulai pada 1 Juli. Nah, ya, teman-teman di sini ya, teman-teman dari instansi mana saya tidak tahu. Kalau teman-teman dari instansi kesehatan atau Kemenkes kabarnya seperti itu ya, kabar baiknya seperti itu, teman-teman bisa menggarisbawahi sendiri ya. Artinya jika tidak ada perubahan, para peserta seleksi P3K tahap 1 di Kemenkes kemungkinan akan menerima SK pengangkatan sebelum atau tetap pada tanggal tersebut. Dengan demikian, mereka juga akan mulai menerima gaji pertama pada bulan yang sama. Bagaimana dengan instansi lain? Jika melihat pola tahun-tahun sebelumnya, TMT di instansi lain, baik pusat maupun daerah, kemungkinan besar akan mengikuti pola serupa. Biasanya setelah proses pemberkasan selesai di awal tahun, SK dan TMT mulai terbit pada pertengahan tahun. Bagi para peserta yang lolos seleksi P3K tahap 1, segera persiapkan diri untuk memulai bekerja di hari pertama sebagai seorang ASN. Oke, teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang lolos di tahap 1 silahkan dipersiapkan dirinya untuk persiapan kerja hari pertama selaku seorang ASN. Jadi dari Ari Channel informasinya seperti itu ya teman-teman, pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 itu tepatnya jam 10:19 yang didapat dari informasi dari Ari Channel. Saya ucapkan buat teman-teman yang sudah lolos seleksi tahap 1 ya, saya ucapkan semangat bekerjanya, pengabdian kalian tidak sia-sia seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih ya yang selalu mendukung Ari Channel, dan saya ucapkan buat teman-teman semuanya selalu sehat, rezekinya banyak, dan apapun yang diinginkan tercapai dan tidak ada halangan sama sekali. Saya akhiri, terima kasih kepada teman-teman semuanya, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, masa depan yang indah dan masa depan yang cemerlang. Terima kasih.